Pagi guys, ya kita akan membahas investasi pengusaha. Ya buat kamu yang ingin banyak uangnya ya, pengen kaya, itu cita-cita orang muda itu kebanyakan seperti itu ya. Muda kaya raya, mati nanti masuk surga ya. Kemudian itulah. Tapi banyak orang yang kena racun dari motivator-motivator yang mereka itu melihat dari satu sisi saja. Bahkan ada seorang motivator itu ya bisa kaya dengan multi level marketing. Iya, mengapa dia bisa kaya? Karena dia awal seorang pionir, dan kamu-kamu semua yang terakhir itu jadi kakinya. Kayak seorang presiden itu kemudian dia ini punya bawahan punya menteri, punya gubernur, punya rakyat ini kakinya. Nah, kayak gitu. Multi level marketing seperti itu ya. Hati-hati kalau kamu itu mainnya ini belakangan ya, mereka udah di atas ya, jangan harap kamu bisa kaya, karena mereka itu menjual omongan ya, menjual omongan supaya kamu ini mengangkat dia. Nah, seperti itu. Maka untuk bisa menjadi orang-orang yang sukses ini harus kerja nyata. Kerja nyata ya, kita bisa sesuai dengan bidang kita. Ada yang sesuai dengan pemasaran ya, berarti dia paling sukses kalau dia ini jadi sales. Nanti bisa dikembangkan sales ini ya, bisa jual beli apa ya. Paling gampang ambil barang online, foto, masukkan dalam marketplace, dalam YouTube, dalam bisa ini seperti itu kalau kamu bidangnya pemasaran. Tapi ini kerja nyata ya. Kemudian kamu juga bisa dengan apa ini, sesuai dengan bidang kamu semuanya. Jadi kalau kamu ini pengen sukses, pengen, harus melihat diri sendiri ya. Motivator itu cuma ngomong doang. Dia jual omongan. Kalau tidak sesuai dengan diri kita, dengan diri kamu ya, nggak mungkin kamu ini akan sukses ya. Alih-alih kalah bangkrut. Karena dalam usaha ini harus ngerti detailnya ya, harus ngerti detail, diulik terus sampai kita itu ngerti detail ya. Kita tidak bisa memvonis harus fokus. Orang yang fokus itu nanti sukses, atau mungkin orang yang usahanya banyak ini enggak sukses, tidak bisa. Tapi usaha itu harus detail. Detail itu mengerti seluk beluknya ya. Kalau beternak ya, sampai mengerti pakannya, efisiensi pakan di mana ya, penjualannya gimana, kelemahannya di apa ya. Kalau misalkan tanam padi itu juga tahu, detail-detailnya itu tahu ya. Ini sehingga kita nanti tidak akan bisa dibohongi oleh motivator. Kita tidak bisa dibohongi oleh anak buah kita, karena kita tahu betul gitu ya. Jangan sampai kita ini usaha tapi tidak tahu. Ujung-ujungnya apa? Kena tipu ya. Kena tipu. Kemudian ujung-ujungnya ya bangkrut. Karena apa? Kita tidak mengerti detail tentang usaha kita. Nah, buat kamu yang pengen jadi pengusaha apa sesuai dengan bidangnya.
Ada orang yang usaha sesuai dengan bidangnya, senang tani bisa dikembangkan, atau mungkin bisa juga untuk hobi. Ya, yang paling penting usaha itu yang pertama ini apa? Kemauan. Nomor 2, kita uji coba yang sedikit, nanti kita tahu detailnya, baru setelah itu kita perbesar ya, seperti itu. Janganlah kita ini tidak tahu, belum ngerti detail, langsung usaha gede dengan kita cari pinjaman modal. Maka kalau seperti itu nanti kita akan kesulitan nyaurnya, karena usaha ini tidaklah main-main. Kalau kadang kita ini kecil uji coba berhasil, begitu besar gagal, yaitu mungkin ada langkah-langkah kecil yang mungkin kita tidak tahu, detailnya masih kurang. Nah, untuk itu bagi kamu semua yang pengen merintis usaha, pertama ada kemauan, kemudian kita tentukan usaha yang sesuai dengan bidang kita ya. Bisa kita salah satu atau mungkin 2 atau 3, yang penting kita ngerti detailnya, ngerti kelemahannya apa, terus kelebihannya usaha ini apa. Kemudian ketiga, sesuai dengan hati nurani yang paling bagus, seneng ya. Kalau seneng itu ya, hati itu harus seneng dulu ya, seneng usaha. Nomor 4, kalau belum bisa usaha dan kamu ini punya keluarga, maka hal yang paling penting adalah yaitu bagaimana kita tiap bulan ini tidak tekor atau tidak minus. Yang penting itu dulu, usaha apa yang penting tidak minus ya, tidak nambah utang bulanan kita ya, untuk kebutuhan keluarga kita ini tidak minus, sehingga ada tabungan ya, tabungan. Nanti tabungan itu bisa untuk usaha ya. Tabungan kecil-kecilan bisa ya, tidak harus uang. Kadang kita ini pengen nabung, enggak, kalau nyimpen uang susah, diambil terus sama anaknya, sama istrinya, sama keluarganya, atau kita tidak bisa mengendalikan uang. Langkah pertama adalah apa yang bisa kita lakukan ya. Kalau hobinya beternak ayam, kita investasi uang yang sedikit, kita idep nabung, pelihara ayam 2, 3. Kalau kita suka kambing, bisa dengan kambing. Kalau kita ini suka jualan, belikanlah apa yang bisa dijual, sehingga barang itu nanti bisa milik kita. Kalau hari libur bisa kita nongkrong di pasar atau di online kan, tapi lama-lama dagangan kita akan tambah. Oke ya, kita baik kamu yang pengen punya usaha, ini tip dari saya ya, supaya kamu ini ada pandangan yang luas. Oke.